Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa dan masih dalam keadaan daring. Ibu harap anak-anak ibu masih tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran hari ini dan masih dalam keadaan sehat. Hari ini jadwalnya itu pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau kita tahu dengan PPKN. Kita lanjut pada materi hari ini. Hari ini yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga yaitu mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini yaitu bagaimana merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terdapat pemberontakan baik dari negara Belanda maupun dari masyarakat Indonesia. Jadi dari masyarakat Indonesia sendiri itu terdapat pemberontakan atau upaya-upaya pemberontakan di sejumlah negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya yaitu berada di sejumlah tempat. Misalnya yaitu pemberontakan PKI, kemudian pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Kemudian APRA, kemudian pemberontakan Andi Aziz dan juga pemberontakan organisasi S. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 1950, Presiden sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi pada saat tahun 1950, Presiden hanya sebagai kepala negara. Yang bertanggung jawab terhadap pemerintah hanya menteri dan Perdana Menteri. Oke, pada materi selanjutnya. Masih dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian tadi sudah kita bahas pada awal kemerdekaan. Sekarang kita coba lihat dari penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959. Dapat kita lihat pada tahun ini cenderung Pancasila itu diarahkan sebagai ideologi liberal. Sehingga hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Jadi pada tahun 1950 sampai 1959 ini Pancasila sebagai ideologi liberal, sehingga tidak menjamin stabilitas pemerintah. Kemudian pada tahun ini juga terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu 29 September 1955. Sehingga dari pemilihan ini terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Jadi pada tahun 1955 ini terjadi pemilihan pertama. Apa yang dipilih? Yang dipilih yaitu anggota DPR dan juga lembaga konstituante. Oke, kita lanjut dari penerapan Pancasilanya juga dari masa ke masa. Kita tengok juga dari 1950 sampai 1959. Muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Jadi pada tahun ini atau tahun 1950 sampai 1959 terjadi pemberontakan. Pemberontakan ini tujuannya untuk melepaskan diri dari NKRI. Apa saja itu pemberontakannya? Yang pertama itu pemberontakan DI atau T2 di Sulawesi Selatan
di Kalimantan Selatan, dan di Aceh. Kemudian yaitu pemberontakan PRRI, dan yang terakhir yaitu pemberontakan Permesta. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sebagai pihak menyebut masa periode 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi pemimpin. Jadi ini dinamakan periode demokrasi pemimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagai diamanatkan nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Jadi pada masa ini Pancasila hanya sebagai di bawah kekuasaan dari demokrasi pemimpin atau di bawah kekuasaan presiden. Rakyat cenderung atau tidak berada pada kekuasaan rakyat, sehingga demokrasi ini pada kekuasaan presiden, tidak pada berada kekuasaan rakyat. Kemudian, karena hal tersebut sehingga terjadi peristiwa pemberontakan PKI, yaitu pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan serta disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Jadi pada tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI atau kita kenal dengan G30 SPKI. Di sini sangat terkenal dengan kekejaman saat pemberontakan tersebut. Dapat kejadiannya kita tahu yaitu adanya pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Oke, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai Tritura atau yang kita kenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat. Jadi pada masa ini mahasiswa dan rakyat berbondong-bondong untuk menyampaikan tuntutan dan demonstrasi, yaitu 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Selanjutnya, adapun isi Tritura ini yaitu yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Jadi masyarakat Indonesia berdemonstrasi ingin melakukan 3 tuntutan hati nurani. Yang pertama itu membubarkan PKI beserta ormasnya. Kemudian membubarkan kabinet Dikora dari unsur-unsur PKI. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menurunkan harga bahan pangan atau bahan pokok. Jadi ini adalah 3 tuntutan atau disebut dengan Tritura. Tri itu 3 tuntutan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru 1966 sampai 1968 sampai masa reformasi ini. Dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia terjadi, sehingga ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewenggan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Jadi masa reformasi ini menuntut presiden agar mundur. Presiden pada saat itu yaitu Presiden Soeharto. Oke. Kita lanjut dengan materi selanjutnya. Oke, dari penjelasan tadi kita sudah tahu dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Tokoh Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian.
Adapun nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman pada sekarang, yaitu memiliki fungsi ideologinya. Apa ya fungsi ideologinya? Yang pertama itu menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan, serta menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Kemudian kita lanjut. Menurut Kailan pada tahun 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama itu nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Kemudian nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Selanjutnya, tadi yang terbuka, sekarang ideologi yang tertutupnya. Yang ideologi yang tertutupnya ada 3 poin. Yang pertama itu bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua itu merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus cepat. Oke, selanjutnya juga Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi, yaitu idealistis, normatif, dan realistis. Lanjut, kita perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yaitu bisa kita tahu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat beberapa hal. Seperti adanya lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Itu salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Selanjutnya, yaitu perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung atau MA, MK, KY, dan BPK. Itu adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila ini merupakan sumber dari segala hukum. Kemudian kita lanjutkan lagi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah ini diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Jadi perwujudan ini juga dalam bentuk musyawarah. Jadi musyawarah itu merupakan salah satu contoh dari perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya juga dapat dilihat dengan menghargai keragaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Selanjutnya, apa saja lagi perwujudan Pancasila? Perwujudan Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Sebelumnya tadi pada bidang politik, pada bidang sosial dan budaya, dan yang sekarang pada bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang ini terlihat antara lain pada Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1. Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 7 yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelajaran negara.
Kemudian pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Oke, baik, itulah dari materi pada hari ini. Adapun tugas pada hari ini yaitu buatlah rangkuman kelebihan dan kekurangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada awal kemerdekaan dari 1945 sampai 1959 dan pada masa Orde Lama atau 1959 sampai 1966. Jadi tugas pada hari ini akan Ibu kirim juga di Classroom. Silahkan dilihat pada tugas hari ini. Silahkan juga dikumpul di Classroom. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu kita membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa atau dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Mulai dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa reformasi, kemudian bagaimana Pancasila itu diwujudkan, baik itu dari segi politik, dari segi budaya, dari segi pertahanan dan keamanan negara. Baik, itulah materi pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam Ibu menyampaikan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.